Halo Bakers, halo engineers, and halo sahabat otomotif. Balik lagi bersama kami Mr. Engineering Channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara ukur derajat pengapian ataupun cara ukur titik pengapian pada motor, khususnya di Honda GL ataupun keluarga CB dan yang lainnya, dengan beberapa metode yang sangat simpel dan alasan yang tepat. Pengen tahu? Simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip biar nggak salah paham. Jadi saya ambil contoh di sini untuk kepunyaan mesin GL. Tapi ini saya kembali ya, karena ini GL-nya tidak standar lagi ya, karena ini udah ya biasa ya. Wong-wong arek herekan ya mosok seneng standar. Standar bikin ngantuk. Jadi saya akan ukur tapi akan berbeda nanti ukuran derajat pengapiannya karena ini bukan standar. Tapi saya dapat magnet standar, cuma nanti di sini kayak seperti apa sih nih, gear timingnya saya majukan sedikit dan dokannya wes pokoknya diobol lah. Tapi saya akan jelaskan di bagian cara menentukan saja. Nah, jadi di sini saya ambil magnet kepunyaan GL Max yang pengapian DC ya. Ini sudah pengapian DC. Nah, jadi saya akan menggunakan metode yang pertama. Metode yang pertama ini yang cukup simpel bagi teman-teman yang tidak mempunyai busur derajat. Jadi teman-teman bisa menggunakan penggaris ataupun juga sketmat ataupun yang lainnya. Yang intinya kanggo ngukur loh, Le. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan ke semuanya, mohon teman-teman koreksinya jika ada yang kurang ataupun juga kurang pas. Karena saya mencari metode yang paling simpel. Intinya bagi pemula ataupun yang awam itu biar paham ya. Jadi juga kalau bagi yang master suhu sing pewinter kayak mekanik yang lainnya yang berpengalaman, monggo di-share di kolom komentar ataupun juga dibantu ya. Jadi wis podo-podo belajar ya. Saya tidak niat untuk menggurui. Wis saya pahamnya kayak gini, ya saya belajarnya kayak gini, ya udah saya akan share seperti itu saja. Jadi kalau ada yang kurang pas, kurang gimana nanti bisa ditambahi. Nah, intinya saya akan berbagi saja lah. Nah, untuk metode yang pertama, kembali lagi ke topik cara ukurnya. Di sini kan saya terangkan ada titik-titiknya nih. Di sini ada gak fokus. Nah, di sini ada tanda T. Ada garisnya. Sebelahnya lagi ada F, T ini top, terus ada F, ada garisnya lagi. Ini F nih fire, berarti pulsar, untuk pulsernya. Fire untuk memercikan pulsar, karena kalau kan pulsar itu ya sing ngakakno apa ya, saklarnya untuk memercikan api, firenya. Setelah itu ada dua garis di sini kan. Nah, di sini dua garis yang sebelah sini nih, bisa di tengah-tengah, bisa di sebelah sini, tergantung pulsernya digeser apa enggak. Kalau standar berarti ada di sini. Berarti ini posisi pulser di titik tengahnya pulser ada di sini nih. Nah, jadi ada di sini. Terus di sini ada tonjolan pick upnya ataupun tonjolan pulsernya. Jadi kita ukur satu-satu. Kalau top ini posisi ketika top. Kalau F fire, saya ulang sekali lagi ya, fire ataupun juga ini bisa dipastikan ketika posisi top ke F ini, maka titik tengah pulser itu berada di tonjolan akhir dari top pick upnya atau pulsernya ini, atau berada di akhir tonjolan pulser. Nah, saya ulangi sekali lagi, dari top ke F ini digeser kayak gini, maka titik tengah pulser itu berada di tonjolan paling akhir, dengan catatan putaran magnet kebalikan arah jarum jam. Setelah itu ketika digeser lagi ke sini dan ini berada di titik di cuilan top di sini, maka posisi titik tengah pulser itu berada di awal ini, di awal tonjolan pick up. Sekarang kita buktikan saja di sini ya. Ya, pulsernya berada di sini. Nah, yang dimaksud titik tengah nih. Di sini nih.
titik tengahnya. Nah, ini kan ada titik tengahnya. Setelah itu di sini kan ada lubang top kan untuk melihat. Sebentar, saya akan ini dulu. Ambilkan obeng kursusan. Oke, sekarang kita akan buktikan seperti tadi. Dari top ke F ini, maka titik tengah pulsar itu berada di paling akhir top tonjolan pickup. Kita buktikan ya. Di sini sudah ada lubang. Nah, cara menentukan titik tengah gimana nih? Ini kan ada garisnya nih. Nah, ini ada garisnya. Luruskan dengan ini saja. Nanti ini untuk metode yang pertama. Cek gampang dulu, Lek. Aduh. Kita cari top. Posisi top. Nah. Kalau kelihatan gak ya? Kok ngejer aku ya? Kurang mangan nih. Nah, ini posisi top. Kita lihat jaraknya. Tonjolan pickupnya ada di sini nih. Tapi titik tengah jadi di sini, titik tengah. Sekarang kita akan geser ke posisi fire F. Dari ini fire, luruskan dengan garis. Saya tekan biar gak geser. Nah, kita lihat. Aduh, balik mana? Karena ada medan magnet ini. Ya kan? Ini berada di ujung. Titik tengah pulsar ini berada di ujung. Intinya sebelum lah. Tapi tinggal sedikit. Kayaknya sama persis deh. Mungkin gara-gara saya nekannya nih. Gak di posisi top banget. Intinya berada di tonjolan titik tengah ini ada di tonjolan paling akhir. Nah, ya kan? Berarti di sini F, fire. Berarti udah api mulai memercikan. Intinya kayak gini. Ketika ini posisi F, derajat, nah wis kurung derajat berarti. Nah, habis ini kita akan ukur. Nah, intinya api udah mulai memercikan di posisi F ini. Terus ada dua lagi nih. Yang satunya nih. Nah, ini kan ada dua garis. Kita ambil garis yang paling akhir. Nah, garis yang paling akhir diluruskan dengan topnya di sini nih. Ngejar tenan aku, kena magnet iki. Ndak kuat aku. Nah, itu tonjolan pulsernya ataupun titik tengah pulser itu berada di awal tonjolan pulsernya. Jadi titik tengahnya ini ada di awal tonjolan. Pas kan? Sama seperti yang metode yang awal tadi yang saya katakan. Nah, sekarang kita akan ukur derajat pengapiannya yang paling simpel. Tanpa menggunakan busur derajat, kita sudah mengetahui jika motor kalian kayak gini Honda. Nanti bisa diaplikasikan di motor-motor yang lain juga. Kita akan ukur dari posisi T ke F. Nah, berarti dari posisi top ke fire-nya ataupun juga ke titik akhir dari tonjolan pickupnya. Itu kayak gini nih caranya. Oke, kita nolkan. Kita akan ukur berapa kasih derajat pengapiannya ini nanti. Ini metode menggunakan sketman ataupun penggaris. Ada di 16 ya, ingat-ingat ada di 16. Berarti dari top ke F ini itu 16 mm ataupun 16 derajat. Nanti kita buktikan juga. Berarti ketika dari posisi top ini saya geser ke kanan. Nah, berarti tadi kan kalau udah geser ke kanan, berarti di sini F mulai kena tonjolan top tadi. Udah bergeser berapa? 16 derajat. Berarti dari jarak top ke F ini, nah berarti posisi pulsernya ada di sini kan? Itu 16 mili. Nah, sekarang untuk panjang apa sini? Panjang pickupnya. Kita ukur juga. Untuk GL itu 15 paling. Iya. 15 mm ataupun 1,5 cm.
Nah, kalau di buku manual book ataupun buku panduan wis intine wis umume faktor U, umumnya ya gitu. Untuk ininya di buku manual book itu 15 derajat, pengapiannya itu 15 derajat. Tapi kalau di GL itu 16 kalau nggak salah ya, 16 derajat sebelum TMA. Nah, jadi apakah benar? Ternyata benar dibuktikan bahwa kalau di buku manual book itu 16 derajat sebelum TMA itu untuk RPM sampai 2500 ya, sekitar wes lamsamnya lah, atau yang disebut dengan wes ini kayak gini. TKF ini fire-nya untuk posisi lamsam, tapi ketika posisi 6000 ke atas akan berbeda lagi derajatnya. CDI akan membaca sekitar 31 derajat. Nah, cara ngitungnya gimana? Tinggal menambahkan ini tadi 16. Nanti apakah sama nanti ketika dihitung menggunakan busur derajat dari T ke F, ataupun juga derajat pengapiannya 16 ditambah dengan tonjolan pickupnya 15, tinggal menambahkan 16 15 piro Pak De? 15 sampai 16 piro? 31. Berarti ketika 6000 ke atas atau RPM 6000 ke atas itu CDI membacanya intinya derajatnya sekitar 31 derajat pengapian. Nah, itu untuk metode yang pertama. Jadi 15 derajat sebelum 15 itu untuk shogun ya. Awak dhewe keseringan shogun. Jadi 16 derajat sebelum TMA itu api mulai memercikan itu cara ngitungnya ya pakai ini dari T ke F. Gampang. Ini juga udah ada tandanya. Sebenarnya pabrikan sudah mengeluarkan yang paling simpel. Nanti juga di motor-motor lain bisa diaplikasikan. Maksudnya bisa diukur teman-teman seperti itu. Sekarang saya akan mencoba metode yang kedua. Apakah sama? Kita kan butuh pembuktian 16 derajat sebelum pengapian bisa diukur menggunakan metode yang ini tadi T ke F. Sekarang saya akan ukur menggunakan busur derajat pengapian. Apakah benar? Baik, saya akan pasang dulu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan titik topnya. Intinya wis cuwilane buat menengeri. Iya Pak Bro. Nah, dia akan seperti ini. Ya kan? Posisi T lurus dengan cuwilan itu. Sekarang coba pasang seadanya aja dulu. Gampang. Aduh. Tak pasangnya untuk sementahun. Karena ini posisi top. Posisikan top ya secara benar. Dan ini juga T dinolkan. Sembarangmu TDC BDC ini kan cuma ngukur apakah benar berapa derajat ngono kan ya. Sik gak top iki. Apakah benar 16 derajat? Oke ya. Di sini 0. Sekarang kita lihat di sini. Posisi top. Lurus dengan ini nih. Dan untuk pulsernya akan ada di sini nih. Nah, berarti Pak, intinya anggap ini kene yo. Ini kan tonjolan pickupnya. Kita akan geser 16 derajat. Dari 0 kita ambil 16. Coba ambil 16 ya. Nah, kita buktikan kalau di sini 16 pasti yang F tadi ya itu berada di cuwilan, lurus dengan cuwilan itu loh. Kita lihat. Nah, itu toh. Posisi F lurus dengan ini kan. Berarti benar bahwa 16 derajat sebelum TMA. Dengan cara mengukur dengan metode yang menggunakan magnet tadi dengan menggunakan busur derajat. Intinya untuk pengapian DC di GL itu kesimpulannya 16 derajat sebelum TMA. Itu untuk lamsamnya. Ketika RPM munggah, RPM naik di atas 6000, 5000, 6000, 7000 sampai ya mbuh lek limiter tergantung CD ini lek limiter ya no limit
yo bisa 18.000. Wah, melayu piro iku mesine. Nah, sekarang kita akan ukur ketika sorry. Tadi kan ini posisi 16 derajat sebelum TMA. Api sudah memercikan kan ini nih. Ini posisi F akan lurus. Dan di sini nah, posisi di tengah pasti ada di bagian akhir pulsernya. Karena pulsernya ada di baknya, saya nggak bisa lihat ya. Tadi kan sudah pakai metode yang pertama. Berarti ada di sini. Nah, ketika RPM ke atas, maka itu sekitar ketemunya 31 derajat. Kita lihat 31 derajat. Wah, iki wis nek kena strokan wis ngene yo. Karena strokan wis ndak iso tel ngono. Sembuh lah. Saya kan sudah bilang di awal ya. Itu kalau kalian mengukur standar. Kalau ini bukan standar lagi. Ini cuma sebagai contoh saja. Nah, 31 derajat, maka dua garis yang ada di magnet itu akan lurus dengan ataupun setara dengan yang ini nih. Cuilan tadi nih. Wes intinya lurus dengan ini. Ser. Kita lihat. Nda. Aduh, kok geser. Nah, ini nih yang dimaksud ini. Dia akan lurus dengan cuilan. Dan satu lagi, titik tengah pulser itu berada di awal tonjolan. Nah, berarti ketika RPM 6000 ke atas itu sekitar 32 derajat. CDM membacanya seperti itu. Nah, saya garis bawahi, setiap CDM mempunyai karakter yang berbeda-beda dan mempunyai tonjolan yang berbeda-beda. Oke, seperti itu ya, paham? Nek gak paham monggo diulang maneh. Iki nih video nih, kok ngulang kene kesuwen malah. Jadi kesimpulannya ini pengapian CDI-GL yang DC, sistem DC ya, AC nanti beda lagi lah. Itu 16 derajat sebelum TMA. Bisa dibuktikan dengan busur derajat dan juga menggunakan yang metode yang ada di magnet tadi. Yes, intinya simple, sebenarnya simple ya. Nah, mana 16 itu sama, jadi seperti itu. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, terus gimana untuk memajukan pengapian? Yang mana yang harus ditambah? Jenenge memajukan pengapian yo ngarepe yo. Kalau perputaran magnet kebalikan arah jarum jam ya berarti untuk ngarepe sing ditambahi. Lah, kenene. Ini ditambahin. Pengen memajukan berapa derajat? 5 derajat. Ataupun tambah 2 mili, ya tambah 2 mili sini. Nah, jadi seperti itu. Saya kira cukup ya. Ada apa lagi? Itu untuk cara ukur kepunyaan CDI GL Max. Nah, berbeda dengan Suzuki Shogun 110 ataupun yang disebut dengan sing jare wong-wong iku no limit. Ya emang no limit. Cuma kan ya nek diaplikasikan ke ini ya paling tidak ya harus ngoprek-ngoprek sedikit kalau ben penak ngono. Enggak hanya asal PNP. Nek PNP yo enak-enak maksudnya ya iso-iso wae. Cuma kan nanti kan ada yang kurang pas. Kalau di Suzuki Shogun 110 itu panjang pick up-nya kan lebih pendek daripada GL ataupun juga Tiger Mega Pro. Itu kalau di Suzuki Shogun itu 14 kan. Berarti kalau 14, kalau derajat pengapiannya sama 15 derajat. 15. Sorry. Kalau GL 16, kalau Shogun itu 15 derajat sebelum TMA. Itu berarti ditambah dengan panjang pick-up 14, berarti sekitar 29 derajat sebelum TMA. Intinya RPM tingginya, RPM atasnya. Jadi seperti itu Mas Bro. Saya kira cukup. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan cara menentukan ataupun cara ukur derajat pengapian ataupun titik pengapian pada motor GL ataupun yang lainnya. Semoga menjadi referensi ya. Dengan metode yang sangat gampang. Mungkin cara yang pertama itu ketika teman-teman tidak mempunyai busur derajat kayak gini, tapi menggunakan skate mat penggaris juga bisa. Terus kalau udah punya kayak gini ya enak-enak saja.
Jadi seperti itu. Saya garis bawah lagi, setiap motor ataupun setiap CDI mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jika ini standar ya, kalau teman-teman pengen memajukan atau memundurkan pengapian, yo sembarang, come back to yourself. Jadi seperti itu. Apalagi ya, saya kira cukup. Oh iya, untuk teman-teman yang pengen bertanya-tanya, intinya pengen menghubungi kami di Instagram sudah ada nomor ofisialnya ya. Silahkan bisa dihubungi di nomor ofisialnya di Instagram Mr.Engineering_channel. Di situ ada nomor ofisial. Nah, untuk waktunya mohon maaf, untuk siang mungkin kami slow respon karena ya di sini di bengkel mendandan. Jadi mungkin bisa malam ataupun setelah isya habis maghrib los bengi sampai gak iso turu aku. Ya besok-besok ya gak iso turu aku. Ya sudah lah, seperti ini saja ya. Semoga membantu teman-teman dan semoga bermanfaat. Dan salam otomotif, sampai jumpa.